Kisah Aditya, si pemuda kaya, episode 24. Dika, Niken, Citra dan para tamu yang datang di acara ultah tersebut. Melihat ulah Niko, mereka mengira bahwa saat itu, Niko sedang berdebat dengan Aditya. Sementara Niko, ia pun langsung menarik tangan Aditya. "Nik, jangan gini dong," ucap Aditya. Namun saat itu, Niko tak memperdulikan lagi ucapan Aditya. Lalu, setelah sampai di hadapan Niken dan Dika, Niko pun berkata pada Niken, "Maaf Say, sepertinya aku harus pulang sekarang, karena ada urusan yang harus aku selesaikan dengan Aditya. Jadi, kamu enggak nunggu sampai acaranya selesai yang?" ucap Niken. Lalu terdengar, Dika berkata, "Ya udah, mendingan kamu bawa si miskin ini pergi dari sini. Oh ya, nih gaji lembur kamu," ucap Dika, sambil melemparkan beberapa lembar uang, dengan pecahan 100.000 ke wajah Aditya. "Ini juga nih, anggap aja tip dari aku," ucap Niken, melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Dika. Sementara Niko, ia pun langsung mengumpulkan uang yang berserakan di lantai saat itu. Setelah itu terlihat, Niko mengambil tangan kanan Niken, dan ditaruhnya uang tersebut di telapak tangan Niken. "Bu Niken dan Pak Dika yang terhormat, kalau ingin memberikan apa-apa pada seseorang, harap yang sopan," ucap Niko. Niken, ia pun berkata, "Loh Yang, kok kamu malah belain pelayan ini sih? Aku tuh pacar kamu, calon tunangan kamu." "Baru calon," ucap Niko, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Dia ini teman baik aku Nik. Kamu enggak menghargai dia, sama saja enggak menghargai aku. Jadi, kamu benaran temanan sama cowok miskin ini," ucap Niken. Lalu terdengar, Dika berkata, "Hati-hati bro, jangan sampai miskinnya ditularin ke kamu." Mendengar ucapan Dika, Niko pun langsung menarik kerah baju Dika, lalu berkata, "Lebih baik aku punya teman miskin daripada aku punya teman seperti kalian. Yang, kamu apa-apaan sih? Sampai segitunya belain Aditya," ucap Niken, sambil melepaskan tangan Niko, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Kalau kamu tetap belain dia, mendingan kita putus." "Ya udah. Kebetulan banget, aku juga udah muak dengan sifat kamu yang manja, dan suka membesar-besarkan masalah," ucap Niko, lalu kembali berkata pada Aditya, "Ayo Dit, kita pulang. Kalau kelamaan di sini, bisa-bisa si Dika aku masukin ke UGD," ucap Niko, lalu melangkah meninggalkan Niken dan teman-temannya. Namun tiba-tiba, Niken berkata, "Yang, jangan gitu dong, aku tuh cuman bercanda, aku enggak mau kamu putusin." Mendengar ucapan Niken, Niko pun langsung menghentikan langkah kakinya. "Niken, jangan suka lemparin kesalahan kamu ke orang lain. Tadi kan, kamu yang minta putus, aku hanya mempermudah keinginan kamu saja. Dan satu hal lagi, mungkin temanku ini bisa terima perlakuan kalian, tapi aku enggak," ucap Niko, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Dit, kamu harus jelasin masalah ini ke aku," ucap Niko pada Aditya. Singkat cerita, Niko yang sedang mengantar Aditya ke kontrakannya, terdengar Niko berkata, "Coba sekarang kamu ceritain ke aku. Kok bisa-bisanya kamu mau aja diperlakukan seperti itu sama si Dika? Si Dika kan bawahannya bokap kamu. Dan asal kamu tahu Dit, tadi tuh, mereka mau nelanjangin kamu, makanya aku ngotot ngajakin kamu pulang." Lalu terdengar, Aditya berkata, "Seperti yang aku bilang kemarin Nik, aku tuh harus berpura-pura seperti ini, karena aku sedang mencari tahu permasalahan yang terjadi di restoran. Memangnya, ada masalah apa sih dengan restoran Golden?"
Coba ceritain ke aku, siapa tahu aja, aku punya solusi untuk masalah itu, tanya Niko. Lalu, Aditya pun berkata, akhir-akhir ini, omset usaha restoran milik keluargaku menurun drastis. Terus, kalau usaha hotel milik keluarga kamu gimana? Tanya Niko. Aditya, ia pun berkata, kalau usaha hotel sih, sejauh ini aman-aman saja, bahkan omsetnya naik 200% dari tahun lalu. Berarti permasalahannya cuman di restoran aja, ucap Niko, dan kembali melanjutkan perkataannya. Kalau pelayanan di restoran sendiri gimana, Dit? Kalau pelayan karyawan resto, sejauh yang saya lihat, bagus kok, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, terlihat saat itu, Niko terdiam selama beberapa detik. Lalu terdengar Niko berkata, kamu pernah enggak dengar ada tamu yang mengeluh saat makan di restoran? Kalau keluhan para tamu, aku belum pernah dengar. Tapi, kebanyakan tamu yang datang, enggak menghabiskan setengah dari menu makanan yang mereka pesan, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Niko pun berkata, kalau seperti yang kamu bilang, sepertinya permasalahannya ada pada dapurnya. Coba kamu cek, mulai dari kebersihan dapur, sampai gudang penyimpanan makanan, mungkin aja kamu bisa dapat petunjuk. Iya juga ya, kok aku enggak kepikiran sampai di situ, ucap Aditya. Tak terasa, mobil yang dikendarai Niko pun telah mendekati lokasi kontrakan yang ditempati Aditya. Tiba-tiba terdengar, Niko berkata, Dit, gimana, udah kamu sampein salamku belum? Ke cewek yang satu kontrakan sama kamu. Maksud kamu si Erin ya, ucap Aditya. Niko, ia pun menyahut. Iya yang itu. Udah aku sampein, ucap Aditya. Lalu, lagi-lagi Niko bertanya. Terus, gimana respon dari dianya? Makanya, entar kamu mampir dulu. Lagian, baru juga putus sama si Niken, udah nyari baru lagi, ucap Aditya. Kamu enggak tahu sih, si Niken itu, kalau enggak diturutin maunya dia, galaknya minta ampun, ucap Niko. Tak terasa, mobil yang dikendarai Niko pun telah sampai di depan kontrakan. Terdengar saat itu, Aditya berkata, masukin aja mobil kamu sekalian mampir. Entar aku panggilin si Erin untuk temanin kamu ngobrol. Niko mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung memasukkan mobilnya ke halaman kontrakan itu. Sementara Erin mendengar suara mobil yang masuk halaman kontrakan, ia pun langsung keluar dan memastikan siapa yang datang. Oh ternyata Mas Adit, Erin kirain siapa yang masukin mobilnya. Tuh kan, enggak dipanggil juga, orangnya keluar, ucap Aditya pada Niko. Setelah itu terlihat, Aditya dan Niko pun telah duduk di teras kontrakan itu. Lain halnya dengan Erin, ia pun langsung masuk ke dalam kontrakan. Dan tak berapa lama kemudian, terdengar Erin berkata, ini mas, diminum dulu tehnya, maaf cemilannya enggak ada, ucap Erin. Lalu, Niko pun berkata, aduh, jadi ngerepotin nih. Alah, pakai pura-pura lagi, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Rin, kalian ngobrol aja dulu, aku tinggal bentar mau ganti baju. Iya mas, sahut Erin. Tak terasa, telah 1 jam, Aditya meninggalkan Niko dan Erin, yang saat itu sedang ngobrol di teras kontrakan. Lalu terdengar, Erin berkata, Mas Adit kok lama banget ganti bajunya ya? Iya, mungkin dianya ketiduran, sahut Niko. Namun, tak berapa lama kemudian, terlihat Aditya keluar dari kamar kontrakannya. Nik, buruan sana pulang, udah hampir jam 10 nih.
bisa-bisa si Erin jadi bahan gosipnya warga sini. Kalau mau ngobrol, besok aja lagi. Iya deh, aku pulang. Lagian, kamu juga sih. Pakai acara ninggalin kita, ucap Nico. Lalu terdengar, Nico kembali berkata pada Erin. Rin, aku pulang ya, makasih teh manisnya tadi. Iya mas, hati-hati, ucap Erin. Lalu, setelah kepergian Nico, terdengar, Aditya berkata. Temanku tadi ngomong apa? Tadi mas Nico bilang, besok dia mau ajakin aku jalan, tapi aku enggak bisa. Kasihan, ibu ditinggal sendiri, ucap Erin. Lalu, Aditya pun berkata. Tapi kamu mau enggak jalan sama Nico? Lagian, mau jalan kemana juga mas, ucap Erin. Aditya, ia pun kembali berkata. Gini aja, besok kamu jalan aja bareng Nico, apa enggak bete di rumah terus? Tapi, ibu siapa yang jagain, ucap Erin. Aditya pun berkata, entar ibu aku yang jagain, kamu tenang aja. Yang benar mas, ucap Erin, sambil melompat girang ke arah Aditya. Iya benar, sana buruan masuk, entar masuk angin lagi, ucap Aditya. Sementara Nico, yang sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, terdengar handphonenya berdering, tanda ada panggilan masuk. Ia pun, langsung menerima panggilan tersebut. Halo Dit. Ada apa lagi, ucap Nico. Lalu terdengar, Aditya berkata. Sebenarnya, ada pesan dari Erin, tapi kayaknya, kamu enggak mau dengar deh, kalau gitu udah dulu ya. Tunggu bro, jangan main matiin aja dong, memangnya, si Erin ngomong apa, ucap Nico. Lalu, Aditya pun berkata. Si Erin bilang, besok dia mau jalan sama kamu. Ah yang benar, tadi aku ajakin, katanya enggak bisa, karena ibunya enggak ada yang jagain, ucap Nico. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata. Entar ibunya, aku yang jagain, ucap Aditya, dan kembali, melanjutkan perkataannya. Tapi besok sore, kamu harus jemputin aku di tempat kerja, terus antarin aku ke rumah ortu. Soalnya, aku mau ngambil mobil dan baju, untuk aku pakai ke pelelangan nanti. Oke bro, kalau itu gampang, yang penting, aku bisa jalan sama si Erin, ucap Nico. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata. Ya udah, sampai jumpa besok ya, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Dan tak terasa, malam pun telah berlalu. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Aditya pun telah kembali melakukan rutinitasnya sebagai pelayan restoran. Sementara Dika, saat itu, ia terlihat bingung, seperti sedang mencari sesuatu. Kamu kenapa Dik? Mondar-mandir seperti orang gila gitu. Kamu jangan banyak nanya dulu, aku lagi pusing nih. Kemarin, ajudannya Tuan Nakamoto, nelpon ke customer service. Hari ini, mereka akan mengadakan perjamuan, di salah satu perusahaan milik Tuan Nakamoto, dan untuk cateringnya, kita yang sediakan semua. Dan yang jadi masalah, kurirnya enggak masuk, karena lagi sakit. Ya udah, tinggal cari kurir lain aja, gampang kan, ucap Citra. Lalu, Dika pun kembali berkata, itu dia masalahnya, dari sekian banyak karyawan di restoran ini, enggak ada yang bisa bawa mobil, ucap Dika. Namun tiba-tiba, terlihat Aditya, lewat di samping Citra dan Dika. Lalu, Dika pun berkata pada Citra, tinggal dia nih, yang belum aku tanya, ucap Dika, lalu memanggil Aditya. Aditya sini dulu kamu, ucap Dika. Sementara Aditya, mendengar ucapan Dika saat itu, ia pun bergumam dalam hati. Sepertinya, si Dika mau mengungkit masalah yang semalam nih, gumam Aditya saat itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya?
Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri, dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode 25.